Anda berencana untuk mudik lebaran tahun ini, pastikan sebelum beli tiketnya, Anda sudah vaksin dulu ya, karena itu menjadi salah satu syaratnya. Nah, PT Kereta Api Indonesia telah membuka penjualan tiket kereta api pada masa angkutan lebaran 1443 Hijriah melalui aplikasi KAI Akses, situs web kai.id, loket stasiun, dan channel resmi penjualan tiket kereta api Indonesia lainnya. Lalu bagaimana informasi selengkapnya terkait dengan penjualan tiket kereta api masa angkutan lebaran 1443 Hijriah ini? Saat ini saya sudah terhubung dengan VP Public Relations KAI Bapak Joni Martinus. Halo Pak Joni, selamat pagi, apa kabar? Halo, selamat pagi, Kang Reno. Kabar kami baik, salam sehat selalu dari kami. Salam sehat, salam sehat juga Pak Joni. Pak Joni, ini sudah betulkah KAI membuka penjualan tiket kereta api untuk angkutan lebaran 1443 Hijriah? Ya, betul Kang Reno. Jadi kita saat ini ya sudah membuka penjualan tiket dari mulai H-45. Artinya bagi masyarakat yang ingin berangkat menggunakan kereta api 45 hari ke depan itu sudah bisa memesan tiketnya, baik itu di KAI Akses, di website KAI, atau juga di channel-channel lain yang sudah bekerjasama dengan PT KAI. Nah, kami memang menghadapi masa angkutan lebaran ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya, termasuk dengan menjalankan kereta api. Kereta api ada juga penyediaan tempat duduk. Kami untuk masa angkutan lebaran ini adalah dari H-10 sampai dengan H+10 atau dari mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 13 Mei nanti itu adalah masa angkutan lebaran di PT KAI. Nah, selama masa tersebut kami menyediakan total ada sebanyak 4.765.000 tempat duduk atau rata-rata perharinya kami menyediakan sekitar 216.000 tempat duduk per hari. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang puncak ya, kami prediksi puncak angkutan lebaran tersebut pra-lebaran atau sebelum lebaran akan terjadi di 30 April dan 1 Mei. Sementara untuk arus baliknya itu akan terjadi kami prediksi di tanggal 7 dan 8 Mei 2022 ini, Mas Reno. Oke. 30 April dan 1 Mei untuk puncak arus mudiknya, 7 dan 8 Mei untuk puncak arus baliknya, begitu ya. Tadi Pak Joni mengatakan penjualan tiket jarak jauh sudah dimulai H-45. Apa keputusannya atau apa pertimbangannya H-45 ini? Ya, baik Kang Renold. Jadi memang kita ini ya, pertama tentu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya ditambahnya masa pesanan ini, itu kita ingin masyarakat lebih matang dalam merencanakan mudik atau balik dari lebaran ya, dan sehingga mereka bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya ketika akan melaksanakan mudik atau nanti balik di angkutan lebaran. Maka dari itu yang tadinya H-30 kita tambah menjadi H-45, sehingga tentu ruang gerak masyarakat untuk bisa merencanakan perjalanannya itu tentu akan lebih matang. Dan kami ingin juga sampaikan Kang Renal bahwa di masa angkutan lebaran ini total kereta api yang kita jalankan itu adalah sebanyak 8.815 kereta api, perjalanan kereta api. Jadi selama 22 hari itu kami menjalankan 8.800 perjalanan kereta api untuk melayani masyarakat. Oke, 8.815 kereta api. Kalau minat penumpang animonya sangat tinggi karena kita bisa lihat bahwa ini baru pertama kalinya pemerintah Indonesia sejak pandemi 2020 membuka gerbang untuk mudik begitu ya. Kalau animonya sangat tinggi, apakah ada kemungkinan untuk menambah jumlah
KA untuk beroperasi, Pak Joni? Ya, kita sudah memprogram ya, kita sudah merencanakan bahwa jika nanti terjadi animo masyarakat yang sangat tinggi untuk menggunakan moda angkutan kereta api, maka kami berencana akan menambah atau menjalankan kereta api tambahan sebanyak 35 perjalanan kereta api yang akan kita tambah. Tetapi ini tentu dengan melihat dulu seperti apa nanti dinamika mobilisasi masyarakat yang ingin mudik di Lebaran di tahun ini. Tapi yang jelas kita sudah membuat skenario akan ada perjalanan tambahan 35 kereta api. Seperti itu. Baik, ada disiagakan 35 kereta api tambahan kalau animo masyarakat sangat tinggi. Kalau berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi ya Pak Joni ya, berarti 2019 ke belakang, dari total perjalanan kereta api rute mana yang paling menjadi idaman atau primadona untuk perjalanan mudik ini? Baik Kang Renol ya, dari pantauan yang kami lihat bahwa sejauh ini kita sudah menjual sekitar 16%. Nah, ya, jadi memang masih cukup rendah. Kita sudah menjual 16% dari total kesediaan penduduk. Artinya masih cukup banyak tersedia tiket mudik bagi masyarakat. Nah, dari total itu, tentu kita ingin bahwa Lebaran tahun ini bisa lebih bergairah tentunya ya. Betul. Lebih bergairah. Nah, tentu ini semua masih bergantung kepada bagaimana animo masyarakat nantinya, serta seperti apa nanti kebijakan resmi dari pemerintah terkait dengan persyaratan perjalanan menggunakan transportasi, khususnya kereta api. Gitu kan. Tapi sampai dengan saat ini, Pak Joni, persyaratan apa saja yang perlu diperhatikan dan dipenuhi oleh calon penumpang kereta api? Sampai dengan saat ini persyaratannya apa saja? Ya, kalau kita bicara saat ini, sembari kita nanti masih menunggu keputusan resmi atau surat edaran resmi dari Menteri Perhubungan terkait dengan nanti syarat angkutan mudik tahun ini. Nah, kalau saat ini untuk menggunakan kereta api cukup dengan vaksinasi dosis kedua. Jadi apabila masyarakat sudah memiliki vaksin, sudah menerima vaksin dosis kedua, maka tidak perlu lagi melampirkan atau menunjukkan surat keterangan antigen maupun PCR. Ya. Oke. Baik. Pak Joni, kekhawatiran yang seringkali muncul ketika animo masyarakat ini sangat tinggi untuk membeli tiket kereta api adalah, ini baru sebatas kekhawatiran ya Pak Joni ya, adalah server penjualan yang trouble karena banyaknya masyarakat yang ingin mengakses untuk membeli tiket. Apa antisipasinya Pak Joni? Ya, memang pengalaman kita yang tahun lalu ya, di 2019 misalnya, memang ada di suatu waktu di mana ketika hampir banyak banget masyarakat yang mengakses tiket kereta di waktu yang bersamaan sehingga server kita mengalami down. Nah, jadi upaya kita akan menambah daya bandwidth-nya sehingga nanti jika terjadi peak time pada saat masyarakat mengakses di waktu yang bersamaan itu tidak lagi terjadi error atau down di server kami. Nah, ini sudah kita upayakan ya, sudah kita lakukan pembenahan. Insyaallah di tahun ini untuk kejadian-kejadian serupa itu tidak akan terulang. Baik, ada perluasan kapasitas bandwidth yang disiapkan, yang dilakukan oleh pihak PT KAI untuk mengantisipasi supaya server penjualan tiket ini tidak down karena banyaknya animo masyarakat untuk membeli tiket kereta api melakukan perjalanan mudik tahun 2022. Pak Joni, kalau kita tahu pada umum kan penjualan tiket kereta api ini tidak hanya terpusat di website milik PT KAI sendiri ya, ada aplikasi-aplikasi lain yang juga turut membantu penjualan dari tiket kereta api ini. Bagaimana kemudian porsi-porsi pembagiannya, Pak Joni, bagi aplikasi-aplikasi penopang untuk penjualan tiket kereta api ini? Ya, makasih
Mas Renal ya. Jadi pertama kami ingin menambahkan tadi pertanyaan Mas Renal tentang rute favorit ya. Jadi sejauh ini pantauan kami bahwa rute favorit itu masih didominasi oleh dari mulai relasi atau jurusan Jakarta ke Surabaya, kemudian juga Pasar Senen ke Lempuyangan, Yogyakarta ya, Yogyakarta, juga dari Jakarta menuju ke Semarang. Ini yang saat ini menjadi rute-rute favorit yang tiketnya banyak dipesan oleh masyarakat. Nah, kita terkait dengan channel-channel penjualan, jadi memang kita menggunakan sistem itu kita atur by sistem seperti apa pembagian porsi penjualan di channel-channel resmi yang sudah bekerjasama dengan kita. Termasuk juga kami juga tidak hanya itu ya, samping itu juga kami menyelenggarakan kemarin itu adalah KAI Access Fair ya, di mana di ajang tersebut kita memberikan promo-promo kepada masyarakat yang melakukan pembelian tiket saat event itu berlangsung. Baik, Pak Joni, soal protokol kesehatan. Kalau di dalam kereta api sudah jelas karena saya juga beberapa kali naik kereta api jarak jauh Jakarta-Surabaya itu tetap diwajibkan melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, kemudian membatasi berbicara begitu ya di dalam gerbong untuk meminimalkan penyebaran virus corona. Tetapi yang menjadi masalah ini adalah kalau animo masyarakat tinggi, kemudian di stasiun ini membludak. Kapasitas stasiun tidak bisa menampung animo masyarakat yang sangat tinggi. Ada antisipasi soal hal ini, Pak Joni? Ya baik, Mas Reno. Jadi memang saat ini ya sesuai dengan aturan dari pemerintah bahwa untuk kereta api jarak jauh kita sudah bisa atau sudah diperkenankan maksimal menjual tiket itu 100%. Yang tadinya 70% kemudian dinaikkan menjadi 80%, saat ini sudah diperbolehkan menjual 100% dari tempat duduk yang kita sediakan ya. Kemudian untuk kereta api lokal itu saat ini masih dibatasi sampai dengan 70%, maksimal 70%. Nah, kalau kita bicara tentang protokol kesehatan di stasiun, Mas Renal ya, sesungguhnya stasiun-stasiun, terutama penumpang kereta api jarak jauh yang kita sediakan di stasiun-stasiun besar ya, maupun stasiun-stasiun sedang, itu sudah mampu menampung jumlah penumpang kereta api jarak jauh ya. Jadi memang untuk potensi terjadinya keramaian itu sesungguhnya adanya di kereta api lokal, Mas Renal. Kereta api lokal, kereta api perkotaan dalam kota itu yang memang seringkali ramai banget ya. Ramai ketika terjadi misalnya di jam-jam sibuk atau di peak season. Nah, dengan adanya pembatasan 70% tadi maksimal itu bisa menghindari atau mengurangi penumpukan penumpang di stasiun. Selain itu juga untuk antisipasi adanya mungkin kerumunan atau penumpukan penumpang di stasiun, kami menyiagakan tugas-tugas kita ya, tugas security kita, tugas stasiun di sana itu kita siagakan. Juga kita selalu menghimbau melalui konser kita untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama di stasiun maupun di atas kereta api. Maka dari itu marka-marka seperti marka antrian jaga jarak ketika akan membeli tiket itu semuanya masih kita pertahankan untuk dipasang di stasiun. Oke, adakah upaya juga untuk menambahkan kursi di ruang tunggu misalnya, Pak Joni, bagi di stasiun-stasiun yang memang bisa terprediksi, oh di sini nih yang bakal ada lonjakan calon penumpang? Ya, kita sudah melakukan beberapa langkah ya untuk menghadapi angkutan lebaran ini. Sebenarnya sih tidak hanya yang tadi yang Mas Renal sampaikan, misalnya penambahan kursi, tapi kita juga sudah ada yang namanya pelaksanaan kegiatan inspeksi bersama, pemeriksaan jalan rel, terowongan, jembatan, itu sudah kita lakukan dalam rangka menjaga atau memastikan kehandalan sarana dan prasarana. Kemudian juga kesiapan SDM, sumber daya manusia juga itu sudah kita siapkan. Kemudian juga pembentukan posko-posko terpadu. Jadi nanti akan ada posko kesehatan, posko keamanan, posko data, posko pelayanan di setiap stasiun. Nah, posko pelayanan tadi itu termasuk di bagian dari melihat
kemudian memetakan apakah nanti di ruang-ruang tunggu tersebut perlu ditambah kursi atau tidak. Itu nanti tentu akan kita lihat seperti apa nanti kebutuhannya, Mas Renal. Dan kalau saya boleh tambahkan, Mas Renal, bahwa di tahun ini ya kita menyiagakan atau mengoperasikan sarana kita itu ada 459 lokomotif yang siap operasi untuk menarik gerbong. Kemudian untuk kereta atau gerbong yang mengangkut penumpang ada sekitar 1.600 gerbong yang kita siagakan, yang kita operasikan untuk melayani masa angkutan mudik. Kemudian juga yang lainnya adalah kita sudah melakukan beberapa rem cek terhadap gerbong-gerbong tersebut ya, bersama teman-teman dari Kementerian Perhubungan. Kita melakukan pengecekan bersama terhadap kelaikan gerbong dan lokomotif yang akan kita operasikan. Baik, terima kasih Bapak Joni Martinus, VP Public Relations KAI sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic pagi hari ini. Selamat beraktivitas Pak Joni, salam sehat selalu. Salam sehat selalu, terima kasih.